adik-adik semua. Moga-moga adik-adik semua dalam kondisi sehat dan kita beruntung untuk kelas yang hari Rabu 15.30 ini kita ditemani oleh bukan hanya 2 praktisi tapi 3 praktisi. Dan salah satunya adalah Pak Tio. Nggak tahu Pak Tio akan minta dipanggil sebagai Mas atau Kak Tio dan sebagainya. Karena Pak Tio adalah kakak Saja, kakak Pak. Anda semua. Itu adalah kakak Anda semua. Lulus tahun berapa ya Mas Tio ya? Lulusnya Saya itu 2016, Pak Ramawan. 2016. Ya, Anda bisa membayangkan adik-adik semua 2016 beliau lulus dan kemudian bisa mendapatkan posisi yang cukup baik di perusahaan, di pekerjaan, dan adik-adik semua bisa mencermati apa yang akan disampaikan oleh Pak Tio. Tentu silabus kita yang manajemen proyek akan diperkaya oleh beliau terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau. Jadi mumpung ini walaupun kita Zoom, tapi mumpung kita bisa berkontak langsung dengan praktisi yang mengenal tangis dan tawa, darah dan keringat di lapangan, silakan nanti mengeksplor. Nah, tanpa saya harus menunda lagi, Pak Tio, saya persilahkan untuk mengisi kelas dan sekali lagi terima kasih atas perkenan panjenengan untuk juga membangun kompetensi adik-adik semua. Saya akan mengikuti dan off cam. Terima kasih. Silakan. Siap, Matur nuwun. Terima kasih sangat Pak Ramawan, Pak Ayudya ya, telah memberikan kesempatan saya kembali di tahun ini. Mungkin izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Pak Ramawan, Pak Ayudya, rekan-rekan Jelas, 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 mahasiswa jelas. sekalian. Oh, siap. Oke. Izin sambil saya share screen ya, Bapak. Dan kebiasaan kerja Bapak dan Ibu ini padahal rekan-rekan mahasiswa. Oke. Untuk share screen-nya apa terlihat? Rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terjelas, jelas. Oh, untuk Greybox-nya masih ada nggak ya, Bapak Ramawan atau Pak Ayat? Oh, Saya nggak ada. ketemu kendala sedikit tadi. Oke, sudah tidak ada. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Ayudya, Pak Ramawan telah mengizinkan saya kembali ya. Perkenalkan sebelumnya teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi ini mungkin di angkatan tahun 2022 atau 2021 mungkin ya. Semester 5 atau semester 6 mungkin ya Pak Ramawan ya. Ayo. Oke, perkenalkan nama saya Theodorus Wibowo, saya biasa dipanggil Tio. Saya angkatan sebenarnya sama praktisi kelas sebelah, kelas B, yaitu Mas Iksan. Mas Iksan Mas Iksan saja bekerja di Stamina Group. Kebetulan saya tetangganya di PLN Group. Oke, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya melanjutkan untuk materi yang mungkin akan saya sampaikan, dan mungkin saya kemarin atau minggu lalu ya, hari Selasa, sempat masuk sebentar di kelasnya manajemen proyek A dengan praktisi Pak En dan juga Pak Alfian. Kebetulan minggu lalu itu Pak En yang membawakan di awal. Beliau menceritakan memang kami ini istilahnya praktisi, ya, bukan akademisi. Namun kami sebenarnya memang mantan gitu, mantan akademisi yang sebenarnya sampai sekarang juga akademisi. Namun lebih sering terjun di dunia praktisi. Atau praktiknya gimana sih di lapangan? Apakah theoretical yang ada on the book bisa nggak sih kita terapin di kehidupan kita sehari-hari, salah satunya di project ya, terutama manajemen project ini kuliahnya. Jadi judul yang saya bawakan di pertemuan pertama saya atau pertemuan kedua kelas praktisi mengajar ini, kelas A, adalah energy transition with renewable. Jadi request juga ya dari teman-teman pengurus di tim, Pak Ramawan, Pak Ayot, kemudian ada Mas Panji dan Mas Wismu kalau saya tidak salah. Dan memang Mas Panji ini kalau saya ingat-ingat, Mas Panji itu mahasiswa tahun lalu, tahun 2023, mengambil mata kuliah manajemen project. Saya tahunya ketika saya WA Mas Panji, loh kok ada historicalnya, ternyata masih berkontak di tahun berikutnya. Jadi memang tidak tertebak, unpredictable pertemuan-pertemuan kita 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, sampai kita nggak tahu time boundaries yang mungkin kita akan bertemu kembali tapi di lain kesempatan. Oke. Kalau mungkin teman-teman ini adalah Gen Z ya, kalau mungkin saya Gen Mil, jadi kita ada sedikit perbedaan generasi, tapi kita tetap sama-sama generasi ini ya, alumni UGM juga. Istilahnya waktu saya lulus diajarkan oleh rektor pada waktu itu, Budwi Korita kalau saya tidak salah, itu 3L ya, long life learner. Jadi memang walaupun kita sebagai
karyawan atau pekerja ataupun yang lainnya setelah lulus, kita tetap sebenarnya ya masih siswa atau sebenarnya masih mahasiswa. Kita masih terus belajar dalam hal apapun itu. Jadi kembali lagi, tak kenal maka kita tidak tahu siapa saya, siapa mas mbak semua, adik-adik semua. Di sini saya untuk rekan diri sekali lagi, saya biasanya dipanggil Tio. Tapi kalau misalnya sudah ada rekan kerja atau lingkungan kerja yang ada dan nama Tio, saya bisa dipanggil Theo. Jadi saya cukup fleksibel, bisa dipanggil Tio, bisa dipanggil Theo. Kalau udah ada dua-duanya gitu ya, Tio sama Theo udah ada nih di lingkungan. Jadi ada beberapa rekan kerja saya memanggil inisial nama saya TTW atau disingkat Teteo. Nah itu biasanya kalau anak-anak di 40 tahun yang lalu tuh pasti tahulah dengan istilah Teteo gitu-gitu ya. Pasti tahu lah generasi Z ini. Oke. Saya sendiri betul kata Pak Ramawan adalah lulusan dari Teknik Fisika UGM tahun 2016. Untuk GPA ya nggak sengaja ditampilkan. Memang saya belum kumlot. Mungkin rekan di sini nanti akan lulus kumlot ya amin gitu. Kemudian saya sedikit review work experience setelah saya lulus nih. Belum kira berkecimpung di project, kebanyakan projectnya ada di solar cell atau PLTS. Jadi awal-awal sebenarnya sebelum paling bawah senior technician of mechanical maintenance, saya masuk di PLN Indonesia Power itu sebagai maintenance control and instrumentation. Jadi teman-teman teknik kita pasti udah familiar ya sama kontrol dan instrumen, kita bermain sensor, kita bermain alat ukur, measurement tools itu saya di divisi sana. Namun di sini tidak saya masukkan, kenapa? Karena itu masih berupa OJT atau on-job training. Jadi tahapan kita tuh kalau misalnya habis lulus nih, syukur-syukur kalau misalnya punya warisan ya silakan, atau warisan perusahaan kan bisa melanjutkan pekerjaan perusahaan, namun mayoritas akan mencari sebuah pekerjaan ataupun melanjutkan studi. Kebetulan saya golongan yang waktu itu mencari pekerjaan sebelum lanjut studi. Jadi kebetulan waktu OJT itu on-job training kurang lebih sekitar 9-10 bulan, saya bermain di pembangkit listrik tentang sensor ataupun alat ukur. Biasanya kalau mata kuliah kita di fisika itu ada sistem pengukuran, kalau saya tidak salah itu semester 4 atau semester berapa, itu relevan parameter-parameternya, namun kalau untuk alat ukurnya sangat relevan sama kelasnya Mas Ihsan. Karena beliau ini Mas Ihsan ya, angkatan saya juga memang berkecimpung sampai sekarang di control and instrumentation. Namun di dalam dunia pekerjaan tidak semudah itu. Jadi ya kita menemukan lika-liku di sana. Jadi ketika saya mendapatkan SK atau surat keputusan sebagai pegawai, saya menerima amanat di teknisi senior teknik mesin atau pemeliharaan mesin, di mana background saya teknik fisika, saya ditempatkan di mesin, dan mesin itu adalah mesin turbin uap yang sebelumnya memang istilahnya kita lihat cuma di Google gambarnya seperti apa, namun saya berkecimpung langsung dengan teman-teman mekanik yang memang basic saya pada waktu itu ya near zero lah atau hampir nol. Ini disitulah kita di challenge ataupun saya atau mungkin teman-teman banyak akan di challenge dengan new job atau job baru dari basic teman-teman. Nah dari situ saya masih di pemeliharaan ya, dari pemeliharaan instrumen pindah ke sebelah mesin atau mekanik selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya dimandatkan dapat amanah untuk ke supervisor ataupun team leader. Kalau sekarang istilahnya itu team leader atau supervisor di pemeliharaan juga maintenance of electrical. Jadi geser lagi nih ke listrik, ke teknik elektronika. Ini kayak saya serasa kuliah teknik fisika, kerjanya ke teknik mesin 2 tahun, terus nyoba teknik elektro nggak nyampe setahun, cuma berapa bulan. Nah itu dunia kerja tuh kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin ada yang belum masuk project atau mungkin belum masuk kerja, jadi kita cukup fleksibel, tergantung nanti dari ya teman-teman bagaimana menyikapi di amanah yang diberikan ke teman-teman. Jadi di sana memang sebagai pada umumnya ada supervisor adalah memberi teman-teman juga, teman-teman teknisi dan juga teknisi senior untuk solving masalah-masalah di electrical. Nah kalau electrical pembangkit yang nggak jauh dari motor, trafo, proteksi dan lain sebagainya. Kemudian di tahun yang sama, kemudian saya di rolling masih di unit yang sama, yaitu sebagai Officer of Reliability. Jadi reliability ini mungkin teman-teman juga ada mata kuliahnya. Seingat saya itu teknik keandalan ya. Kalau dulu waktu angkatan saya, seingat saya Pak Fadli yang mengajar. Kalau untuk tahun sekarang saya belum tahu nih perubahan dosen ke bagaimana. Jadi kurang lebih selama 3 tahun, ini jabatan saya yang paling lama di reliability waktu itu jadi divisi engineering. Jadi saya udah pindah divisi dari divisi car maintenance pindah ke divisi engineering. Jadi memang kita kalau kuliah teknik kan ya engineering fisik, teknik fisika, nuklir engineering, teknik nuklir gitu ya. Atau electrical engineering atau teknik elektro itu waktu kita kuliah. Tapi kalau waktu kita kerja itu
nggak selamanya kita bakal di engineering. Tanda kutip engineering di sini adalah divisi yang istilahnya supporting uh, balik layar. Kadang di balik layar, kadang di depan layar dengan sebuah peralatan. Kalau maintenance itu pasti di depan layar, karena barang rusak harus kita perbaiki. Kita apa ya? Kita siasati agar barang itu tidak rusak. Tapi kalau engineering itu kita menyusun strategi-strategi agar barang itu tidak sampai rusak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian barulah sampai saya di Supervisor Senior OM Renewable Energy di PLN Indonesia Power ITH. Kenapa ada ITH-nya? Mungkin teman-teman bertanya juga. Jadi ITH ini sebenarnya adalah anak perusahaannya dari PLNP, PLN Indonesia Power. Jadi kalau kita lihat silsilah keluarga kan biasanya kakek, orang tua kita gitu ya. Kita generasi ketiga dari kakek nenek. Nah ini kurang lebih seperti itu. Jadi bapaknya itu PLN, anaknya IP, terus generasi selanjutnya adalah salah satunya ITH Indonesia. Yang di sini sebenarnya kita sudah berubah nama menjadi PLN Indonesia Geothermal. Jadi di sini saya masih terdaftar sebagai ITH atau Indo Tenaga Hijau, namun per 2023 akhir tahun kemarin sudah berubah nama menjadi PLN Indonesia Geothermal. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan kenapa sih sebuah korporasi ya berganti nama dan lain sebagainya. Itu mungkin bukan karena saya, tapi kita teman-teman mau browsing juga pasti tahu lah. Yang tidak positifnya adalah rebranding dan juga memang arahan dari stakeholders. Kalau misalnya teman-teman pelajari lebih lanjut, rebranding itu sangat relevan ya. Jadi kita stay relevan dengan apapun yang terjadi di saat ini, tahun 2024 ini apa yang terjadi, dan terjadilah rebranding tersebut. Itu kurang lebih experience yang pernah saya lakukan. Sebenarnya kalau achievement tidak usah semuanya lah kurang lebih. Achievement dalam workshop training itu bukan kita juga ya, saya juga setelah lulus tujuannya adalah tiap tahun kita harus berkarya. Itu sih yang prinsip yang saya pegang. Tiap tahun kita harus berkarya entah itu di internal, di internal perusahaan ataupun di eksternal. Nah karyanya itu apa sih? Misalnya kayak tahun 2024 nih, apa sih karya yang mau tak lakukan? Ya udah karyanya adalah ya ini bersama teman-teman sekalian mungkin belum bisa offline. Saya mohon maaf sebelumnya. Kalau Pak En dan Pak Alfian kan pertemuan ketiga rencananya offline nih datang ke Jogja langsung ke kelas TFA, manajemen proyek A untuk langsung diskusi nih di temuan ketiga. Namun saya mohon maaf sebelumnya belum bisa berpaten, tapi saya berusaha di tahun 2024 ini untuk berkolaborasi dengan UGM, Teknik Fisika dan juga ketemu dengan ya. Jadi prinsipnya adalah tiap tahun pasti mau kita lakukan. Kalau teman-teman mungkin mau ikut PKM silakan. Kalau teman-teman ikut BEM, BMKMFT silakan. Jadi tiap tahun nggak cuma kuliah doang, kita istilahnya ngambil ekskul lah kalau kita masih elementary school, junior high school maupun SHS, senior high school. Jadi itu kurang lebih, dan memang di sebelah kanan saya tulis brand yourself. Mengapa kita harus branding ourselves supaya kita tidak tenggelam, ya istilah itu ya. Karena kan di laut tuh banyak ikan gitu ya. Ikan kalau kita ikannya banyak, mana nih ikan yang potensial? Mana nih ikan salmon gitu kan biasanya teman-teman kalau mengkonsumsi ikan salmon. Walaupun berita sekarang ternyata gizinya ikan kembung lebih baik dari ikan salmon. Nah, sekarang yang dicari mana nih ikan kembung yang paling baik di antara gerombolan ikan kembung. Nah, cara tahunya adalah branding yourself atau brand self. Nah, kalau branding diri saya sejauh ini adalah renewable engineer. Nah, di sini ada gambar sosok sebuah profesor seorang profesor dari Unikal, ya tidak salah, Prof. Renal Kasali. Memang saya pernah mengikuti program beliau di rumah perubahan, dan memang saya beberapa kali menjadi agent of change atau agen perubahan di perusahaan. Dan intinya adalah kita seperti video beliau stay relevan. Jadi kalau kita stay relevan, kita tahu apa yang terjadi di dunia, kita tahu yang terjadi di tetangga nih. Itu UGM, tetangga kita siapa sih akademisinya? UNY, UPN. Apa sih yang terjadi di sana? Main-main lah gitu. Kalau swasta main lah di Jogja ada Sanata Dharma, ada Atmajaya, banyak lah. Jadi stay relevan, jangan lupa lihat kiri kanan ada siapa aja. Gitu. Atau mungkin lingkup yang lebih kecil nih, mas-mas kalian atau mbak-mbak sekalian dari pasangan, nggak yang di teknik, di dalam di peer sebelah kedokteran gitu ya, atau misalnya kemana itu ya, stay relevan supaya kita tidak hanya diskusi itu tadi. Nah, di sini ini cuma saya masukin memes aja ya, brace yourself. Jadi bukan brace yourself ya rekan-rekan, tapi brain yourself. Brace itu adalah memberanikan diri, tapi brain itu adalah memperkenalkan diri kita sebagai apa sih, sebagai siapa kita dan lain sebagainya. Oke, mungkin supaya lebih tertib juga, sekarang sudah ada 25 orang ya. Saya mau challenge, saya mau apa ya, rekan-rekan yang berani membranding dirinya, brand yourself,
3 orang saja boleh raise your hand atau angkat tangan, atau langsung boleh unmute mic-nya dan boleh langsung katakan namanya siapa, branding siapa sebagai apa nih, misalnya kayak Felicia Jasaka itu yang terkait pengakuan dan lain sebagainya. Uh, Investment storytelling, dia apa, dia itu Felicia itu membranding diri sebagai investment storytelling, jadi mengajarkan tentang kita bagaimana menginvest saham, menginvest dan lain sebagainya. Teman-teman di sini saya 3 orang saja untuk membranding dirinya, dan siapa yang berani, please yourself, please unmute your audio and turn on your video. Saya izin stop share dulu ya, karena kan biar kelihatan nih nama-namanya. Kalau Mas Kismi ini kayaknya tahun lalu ya Mas Kismi. Mas Tokon, Mas Wils. Mungkin ada 3 orang yang berani brace yourself to branding yourself. Cek apa suara saya dari tadi tidak masuk, rekan-rekan? Masuk, Pak. Cek, cek. Oke, Mas Muhammad Enrico tadi ya. Masuk ya suara saya ya, Mas Riko? Masuk. Ya, karena di sini masih belum ada yang brace, mungkin Mas Riko nih. Boleh open kamera Mas Riko? Gak apa-apa kalau lagi di rumah. Mau pakai kaos aman ya, pasti open cam aja. Wah, nice. Oke, Mas Muhammad Enrico Mulki Al-Fajri. Boleh dipanggil siapa nih? Mas Fajri, Mas Riko? Enrico mas, biasanya. Mas Enrico. Ya. Sip, sekarang lagi di mana nih? Kosan apa di rumah apa di mana Mas Enrico? Di kos mas. Semoga jaringannya stabil ya Mas Enrico ya. Oke mas. Ini tenang aja, turn on videonya bentar aja kok, biar nggak makan banyak kuota. Tapi matikin aja turn on video, nggak masalah. Boleh Mas Enrico, misalnya mau sebagai apa nih Mas Enrico, branding diri Mas Enrico nih. Bebas, mau sebagai investor, sebagai renewable atau control instrumentation, expert, boleh nih. Nanti bisa berubah kok. Banyak kan stay relevan, tiap tahun bisa berubah nih. Mungkin kalau sekarang pengen ke instrumentasi kontrol mas. Oke, mungkin kata-katanya mau dibuat apa nih sama Mas Enrico? CNI export atau CNI apa nih? Bahasa marketing lah, kita sambil belajar-belajar sedikit bahasa marketing. Ya mungkin itu mas, CNI expert. Oke, Mas Enrico. Terima kasih mungkin CNI expert ya, atau ada ide lain nggak Mas Enrico? Kan yang lain. Apa ya mas, belum kepikiran mas. Masih jarang terlintas di pikiran kalau buat. Oke, nggak masalah. Karena ide itu kadang susah ya kita paksakan. Mungkin Mas Enrico nanti ke WC bentar, tiba-tiba dapat ide tapi tidak tahu. Oke, terima kasih Mas Enrico. Mas, thank you Sudah mas. berani buat video. Thank you. Oke, mungkin 2 orang lagi kalau ada yang mau membranding dirinya, brand yourself nih, silakan sebelum saya lanjut nih. Kalau misalnya ada yang malu-malu dikit nggak masalah. Jadi mungkin saya ini ya bahas sedikit minggu lalu Pak N ya. Pak N itu kalau saya tidak salah 1, 2, 3-nya itu selain 1 dapat recommendation LinkedIn, bahkan internship. 2 kemudian tidak dapat internship tapi ada recommendation LinkedIn. Dan 3 itu sertifikat. Saya tidak salah seperti itu ya Pak N ya. Nah kalau di kelas saya mungkin belum bisa seperti itu, namun tiap orang yang aktif atau tiap orang yang enak lah kita kolaborasi bareng-bareng, kita tidak monolog, tidak dari saya sendiri, pasti ada ya, kita kalau di dunia kerja mungkin ada reward and punishment. Mungkin ada reward juga untuk rekan-rekan yang akan saya sampaikan yang japri. Salah satunya mungkin Mas Enrico nanti mungkin akan saya japri, tapi jangan berharap sama Mas Enrico ya, kalau saya japri syukur, kalau nggak saya japri mohon maaf. Jadi kita stay aktif aja di kelas ini.
Mungkin untuk 2 orang lagi, semoga ada nanti di akhir kelas ya. Nah, ada yang memberanikan diri dan sudah mendapatkan ide untuk branding diri. Kita lanjut. Saya sudah masuk ya audio. Sudah masuk mungkin Mas Eriko, rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi lainnya. Suara saya cukup jelas. Udah mas, udah kelihatan. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi untuk sementara ini saya tidak langsung masuk ke manajemen proyek. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita ke arah manajemen proyek di simplified management project. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit kayak silsilah ya. Kalau kita punya keluarga itu pasti ada silsilah keluarga yang sempat saya katakan nenek, kakek, kemudian tua, kemudian kita, bahkan kita kalau sudah beranjak dewasa kita harus akan punya anak dan seterusnya. Di sini PLN Group salah satunya di tempat saya sedang berkarir. PLN itu adalah holdingnya, katakan orang tua ya orang tua, orang tuanya dekat. Kemudian anaknya itu adalah PLN Indonesia Power. Nah, kemudian dia PLN Indonesia Power itu punya anaknya lagi, namanya sebelum Indonesia Geothermal adalah PLN Indonesia Power Renewables atau terbarukan ya. Jadi posisi Indonesia Power Renewables ini adalah cucu dari PLN, dan juga selanjutnya tempat sekarang saya sedang berkarya ini di PLN Indonesia Geothermal adalah anak dari Indonesia Power Renewables atau dapat dikatakan cicit. Jadi generasi keempat ya dari PLN itu sendiri. Jadi misalnya kayak kita relevan aja deh, yang mohon maaf nih sebut orang ya, yang suka gak apa-apa, yang tidak suka mohon jangan di pembaik. Dari Soekarno mungkin itu generasi pertama. Kemudian selanjutnya sekarang siapa? Bu Megawati itu siapa? Generasi kedua. Kemudian selanjutnya generasi ketiga siapa? Bu Puan. Nah itu generasi ketiganya. Nanti generasi keempatnya siapa? Dan seterusnya. Itu kalau kita ngomongin politik presiden, DPR dan lain sebagainya. Kurang lebih itulah gambaran-gambaran. Kalau lingkup kecil adalah keluarga, lingkup perusahaan adalah masing-masing perusahaan memiliki silsilah sendiri, dan juga bahkan di politik pun ada yang seperti itu dan lain sebagainya. Ya, katakan mungkin sini lebih saya kenalkan lagi kenapa tema ini saya angkat energi transition using rooftop solar cell, karena memang di sini cukup relevan walaupun dari semenjak 10 tahun yang lalu ya, tahun 2014 bahkan di 2012 sebenarnya hal ini memang sudah banyak di dunia akademisi, tapi belum banyak di dunia komersial. Komersial dalam arti ini adalah jual beli, kita bisa mendapatkannya bahkan di e-commerce sekarang. untuk pet Shopee kita mencari sudah sangat banyak. Kalau dulu memang kita harus ke distributor ataupun manufacturer yang memang aksesnya cukup terbatas. Jadi sekarang dunia sudah semakin terbuka, dan kenapa saya mengangkat tema ini sebelum masuk ke project management. Jadi mind mapnya di sini dibagi atas 4, ada kiri atas kanan bawah. Kita mulai dari pertama. Oke, jadi kalau kita mau tahu yang terbaru di news ya, kita bisa macam-macam ya. Kalau ada yang membawa mobil ataupun suka nongkrong di kafe dan kafenya nyetel radio, itu kita bisa dapat news. Terus kemudian kalau ada yang suka scrolling TikTok, scrolling IG dan sebagainya, itu juga bisa dapat news. Jadi news itu berbagai macam, bahkan hanya dari TV seperti zaman mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu. Bahkan sekarang pun TV juga masih cukup relevan di TV digital, namun news ini kita dapat dari berbagai macam media. Untuk energi transition di sini saya angkat adalah dari SDM. Kebetulan saya bergerak di bidang energi, jadi apa sih lembaga yang cukup tinggi atau paling tinggi di Indonesia nih? Karena kita lagi main di Indonesia nih, belum main ke negara tetangga, yaitu adalah Kementerian SDM. Jadi memang saya coba cari relevansi yang paling tinggi, terus stakeholder siapa aja yang mengimpact ke kita. Impact kita siapa? Impact PLN siapa? Dan kali ini SDM. Jadi memang ada kegiatan NCA atau Zero Emission. Memang kalau kegiatan ini seluruh dunia ya, dimulai dari beberapa conference dan juga di tahun 2015 kalau saya tidak salah ada Paris Agreement juga, itu memang sangat mendukung Zero Emission ini yang ditanamkan di tahun 2060 mendatang. Kemudian saya juga mencari apa sih news dari stakeholder terkait, BIN salah satunya, mungkin lulusan atau alumni kita juga banyak yang berkecimpung di BIN. Namun di sini saya mencari informasi terkait baterai, karena memang baterai itu adalah bisa dikatakan
sekarang dan energi sekarang dan energi masa depan. How we can storage the energy. Jadi di mana sih kita membuat energi itu menjadi sebuah yang dapat kita gunakan sekarang maupun nanti. Dan proses membuat baterai ini kan masih cukup bervariasi ya. Ada yang ramah lingkungan, ada pun yang belum ramah lingkungan. Saya di sini tidak mengatakan tidak ramah lingkungan, tapi belum ramah lingkungan karena dalam pengolahan limbahnya atau raw materialnya memang masih melakukan eksplorasi di kita ini. Kemudian dari itu baru saya nyari dari news-news yang pada umumnya lah, misalnya kayak dari Detik, dari Kompas, dari Tengah dan lain sebagainya, media-media nasional ya, kemudian antara news dan sebagainya, yang relevan apa? Waktu itu, saya di sini belum mengangkat yang 2004, mengangkat 2003, sempat ada news bahwa ada case polusi udara di Jakarta sangat mengkhawatirkan. Sudah masuk ya top 3 in the world, 3 besar dunia. Kalau kita istilahnya PBB kan top 3 nasional nih, top 3 di Indonesia. Tapi kalau in the world kan kita range-nya kalau saya tidak salah 200 sampai 300. PBB itu university ranking in the world. Kalau ini polusi di Jakarta top 3 in the world, nah ini menjadi perhatian khusus baik media, news maupun kita, baik ke pegawai atau mungkin untuk kita berpikiran sebagai wira swasta ataupun sebagai mahasiswa, apa sih penyebabnya, apa sih yang bisa kita lakuin, sama apa sih mungkin celah yang bisa kita jadikan profesi bisnis. Mungkin orang seperti itu, beberapa pola pikir orang kan ini cukup berbeda-beda ya. Ada yang adalah dia belajar gitu, belajar aja, kerja aja. Ada juga yang harusnya ada ekskul, kayaknya buat nambahin apa dan gitu. Nah, sini problemnya kita tahu dari problemnya adalah polusi. Kemudian ada juga action atau solusi. Solusinya kita coba. Nah, ini salah satunya kan pembangkit batu bara. Dalam hal ini di sini PLTU Suralaya yang berlokasi sebenarnya bukan di Jakarta, namun berlokasi di Banten, di Merak ya, pada sini sekalian. Itu coba untuk dinikmati atau tidak dioperasikan. Dan memang yang mengurangi polusi ini kan judulnya atau headline. Mungkin teman-teman sekarang udah tahu, udah lebih jauh lebih pintar lah, headline itu dibuat menarik. Tapi realitanya kadang tidak 100% benar. Jadi memang tidak mengurangi polusi secara signifikan. Kalau mengurangi polusi benar, namun tidak secara signifikan kalau kita telah atau kita telusuri lebih lanjut. Karena penyumbang polusi itu sendiri bukan hanya dari pembangkit yang fossil fuel. Jadi kita tahu mungkin dari katakan ada yang sebat gitu ya, ada yang merokok dan lain sebagainya, itu juga salah satu kontribusi. Kemudian kita ke kampus pakai motor, pakai mobil, kita ke kantor pakai motor atau mobil pribadi, dan itu bukan mobil listrik nih istilahnya ya, kemarin itu juga sebagai penyumbang polusi di Jakarta. Jadi memang istilahnya banyak sekali sumber-sumber polusi tersebut. Jadi kita memang harus mengeliminasi. Salah satu misalnya tadi pembangkit fosil fuel berarti tidak terlalu efektif. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita mencoba, bukan kita ya, dalam hal ini kita bersama nih warga Indonesia, seluruh pelaku mulai dari mahasiswa, karyawan, mungkin pemerintah dan sebagainya, mencoba substitusi kendaraan bensin menjadi kendaraan listrik. Nah, di sini apakah cukup tepat strategi pengubahan mobil-mobil atau motor bensin ke motor dan juga mobil listrik? Sebenarnya cukup sudah mengurangi polusi. Namun kalau kita berbicara terkait LC atau life cycle, kita bicara dari hulu ke hilir, sebenarnya pembuatan kendaraan listrik ataupun operasional kendaraan listrik belum 100% bersih. Karena memang kendaraan listrik, misalnya kita ngecas di rumah, ngecas di mall atau dimanapun itu, listrik yang digunakan dari mana? Ujung-ujungnya balik ke gambar kedua dari PLTU, misalkan ngecas mobil pakai listrik yang dihasilkan oleh PLTU yang ceritanya emisinya itu cukup tinggi. Jadi memang berkaitan dan memang tidak signifikan itu. Jadi memang kalau kita lihat tuh rantainya cukup panjang. Mulai dari masalahnya apa, penyebab dan juga solusinya tetap dilakukan terus baik oleh pemerintahan maupun oleh kita yang mungkin sebagai teman-teman mahasiswa juga memiliki ide yang lebih luar biasa yang belum dipublish. Karena ide-ide memang muncul bisa dari mana saja, dan kendaraan listrik ini bisa dikatakan selama jumlahnya masih banyak dan sumbernya masih dari pembangkit listrik yang belum tersalurkan, belum menjadi solusi yang terbaik.
Oke, kemudian selanjutnya di sini coba saya katakan bahwa kenapa sih kita udah dari dulu PDAM harus apa namanya harus beroperasi dan lain sebagainya, bahkan keluar istilahnya ada komunitas Greenpeace, mungkin teman-teman mahasiswa tahu atau ada yang tergabung dalam komunitas di sana, bahwa memang menggerakkan dunia itu menjadi green energy atau green action ya di Greenpeace itu. Jadi dari yang PLTU ditolak, kemudian di ke arah ingin memasang tenaga air, atau tenaga angin, atau tenaga solar. Apa sih masalah-masalahnya? Dan memang yang di sebelah kiri adalah intermittency challenge. Jadi tantangannya adalah listrik yang dihasilkan oleh surya atau matahari dan juga angin. Tentu masalah intermittency masih belum starting way kayak belum selesai ya mungkin rekan-rekan. Jadi sudah ada caranya. Namun kalau kita melakukan istilah visibility apakah sudah visible? Karena kita mungkin balik ke ujung-ujungnya duit gitu ya istilahnya. Mungkin bisa tidak intermittency, tapi berapa kos yang harus kita keluarkan? Apakah mungkin kita harus mengeluarkan 271 triliun gitu kan? Enggak juga gitu kan. Kalau itu case yang berbeda untuk mengatasi intermittency solar dan wind. Jadi memang challenge-nya adalah sudah ada baterai. Baterai ini teknologinya sampai sekarang memang cukup. Dan itu adalah salah satu solusi untuk intermittency challenge. Dan juga kalau rekan-rekan sudah masuk ke dunia pembangkitan, intermittency ini solusinya bisa disokong atau kayak istilahnya di-solve dengan cara pembangkit yang fast response istilahnya, atau dia bisa backup ketika wind anginnya low, ya anginnya lagi rendah, ataupun solar ketika awan kinton lewat. Ketika ada awan lewat, kan tentu iradiasinya akan turun dan produksi listrik akan turun. Nah, ada pembangkit lain yang tiba-tiba bisa membackup itu. Itu sebenarnya prinsip kalau di pembangkitan dan juga di transisi. Kemudian di sebelah kanan itu, oke. Jadi memang di sebelah kanan itu energy crisis memang juga cukup banyak terjadi. Dan kita bersyukur ya di Indonesia krisis sejauh ini khususnya yang mungkin di Pulau Jawa tidak terlalu terasa impactnya, karena di beberapa negara itu energy krisis cukup berdampak besar karena beberapa perang yang terjadi di dunia, mulai dari Rusia Ukraine, kemudian Palestina dan sebagainya. Kita tidak membahas ke sana, namun kita melihat bahwa memang banyak permasalahan yang terjadi akibat suatu insiden dan efeknya cukup berantai. Nah, dari situ muncul nih ide-ide rekan-rekan bisa aja nih yang sudah jiwa wira swasta atau bikin usaha sendiri bisa dijadikan potensi untuk bisnis dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya sedikit menjemprik permen atau peraturan Menteri SDM di sini terkait regulasi dari rooftop solar cell. Jadi memang kalau kita membangun atau kita mengusulkan sebuah proyek, pasti kita inginnya cepat, pengennya on budget, istilahnya kayak gitu ya. Tapi kita juga harus tahu nih peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Misalnya kita punya proyek di Indonesia ya, kita harus tahu nih peraturan apa saja yang berlaku. Misalnya proyeknya di Jogja, Perda Jogja ada apa yang mengatur terkait. Kalau tidak ada, kita naik ke atasnya. Dari Jogja atasnya mungkin di DIY, kalau tidak ada kita naik lagi ke atas. Yang paling atas adalah di Permen SDM. Jadi memang sudah ada revisi dari tahun 2021 ke 2024 yang membuat kalau ada orang yang mengerti sekali, membuat istilahnya gairah dari MTS ini infonya berkurang. Namun itu tidak 100% benar walaupun ada sedikit demam. Karena gairah PLTS ini sebenarnya tetap meningkat, tetap ada di kalangan CNI atau komersial dan industrial. Jadi itu yang berkurang di kalangan residensial atau rumah dari teman-teman sekalian.